Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah pemrograman web 2 Universitas Telkom. Untuk pembahasan kali ini, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya dulu ya, bahwa setengah dari semester ini mungkin kita akan disibukkan dengan membuat project web ya. Lebih ke kalian lebih ke pemraktikan ya, karena kita perkuliahannya masih online ya. Nanti akan saya berikan langkah-langkah step by step ya untuk pembuatan uh, contoh dari web yang akan kita buat ya, progresnya seperti itu ya. Untuk informasi kembali, jangan sampai lupa untuk pengabsenan ya di siakatnya karena masih perkuliahan online. Dan untuk materi ini nanti akan saya share di Classroom ya. Di Classroom seperti biasanya, segala informasi nanti kalian akses di sana, bisa dijadikan sebagai bahan tuntunan ataupun bahan pembuatan nanti yang akan kita buat, ataupun bisa dikembangkan lagi ya, misalkan memang perlu dikembangkan. Seperti itu untuk informasi sementara ya. Mungkin untuk yang belum bergabung, untuk segera bergabung ya, agar nanti bisa nyimak bareng apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang saya terangkan biar bisa nyimak bareng seperti itu. Oke, saya rasa karena waktu ya, untuk mempersingkat waktu juga, kita akan mulai mengenai pengolah data sederhana dengan PHP dan MySQL. Jadi kita akan membuat dari awal ya, seperti halnya kita membuat sebuah web, tapi kita akan membahas yang lebih simpel, poin-poinnya saja karena waktu ya. Kalau saja mungkin perkuliahannya tatap muka, mungkin akan lebih spesifik lagi ya. Nah, ini saya ambilkan beberapa langkah ataupun perkuliahan yang menjurus ke pembuatan web, akan tetapi secara yang simpel seperti itu ya. Karena waktunya ya, karena untuk perkuliahan online tahu sendiri ya. Mungkin kalau sudah tatap muka kita akan lebih efektif lagi sebenarnya, tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Yang terpenting kalian memperhatikan, mencoba membuat dan lebih bisa mengembangkannya. Dalam artian jangan hanya mengandalkan materi dari saya, tapi kalian juga menggali lebih dari yang apa yang saya sampaikan, bisa melalui referensi-referensi terkait mengenai pemrograman web 2 ini ya. Apa namanya, di melalui buku-buku ataupun internet ataupun yang lain, silahkan, banyak informasi mengenai hal itu ya. Oke, seperti itu. Kiranya ya nanti bisa menggali potensi sendiri lagi, bisa menambahkan apa yang saya sampaikan, misalkan kurang terlalu jelas bisa ditambahkan untuk dengan referensi-referensi terkait yang lainnya dari repositori kampus kita ataupun yang lain, silakan, atau buku-buku ya. Oke, kita mulai saja untuk hari ini ya. Yang pertama kita akan membuat judulnya adalah pengolah data sederhana dengan PHP dan MySQL. Yang awalnya kita harus membuat database ya. Kita membuat database terlebih dahulu.
Kalau urutannya mungkin memang dari perancangan, kemudian kita membuat database, kita arahkan ke web yang akan kita buat, seperti itu ya. Jadi awalnya kita membuat database terlebih dahulu penyimpanannya. Tentunya pada saat kita mau membuat project web itu kan pasti ya, pasti kita ada rancangannya, kita ada uh, planningnya, itu seperti apa yang akan kita buat, arahnya kemana. Nah, tentunya itu sudah kita rancang sebelumnya ya. Nah, itu perancangannya mungkin dari sekian misalkan sudah kita rancang, kemudian kita akan memulainya, kita harus membuat database terlebih dahulu. Kita buat database di project kita, menamakan databasenya Stacom ya, biar lebih mudah saja seperti itu. Nanti bisa dinamai yang lain juga boleh, tidak apa-apa. Mungkin dengan nama kalian masing-masing sih, misalkan, tidak apa-apa. Nah, di dalam database tersebut kita cukup membuat 3 tabel terlebih dahulu. Kita lebih membuat web yang sederhana terlebih dahulu ya. Ini hanya untuk penyampaian dan penjelasan materi. Kalau dalam web-web yang mungkin bisa untuk project tugas akhir, itu biasanya lebih banyak. Ada yang 10, ada yang 20, dan mungkin lebih banyak lagi juga ada. Nah, kita buat lebih sederhana agar penyampaian ataupun penerimaan kalian itu lebih mudah dipahami. Kita buat 3 tabel terlebih dahulu. Masing-masing tabel tersebut nanti ada isinya ya. Nah, yang pertama ada tabel mahasiswa. Nah, ini nanti kalian isikan. Kemudian ada tabel login yang kedua. Kemudian yang tabel berikutnya adalah ada user. Nah, di masing-masing tabel 3 ini itu kalian buat struktur di dalamnya ya. Nah, strukturnya sudah saya berikan di sini, kalian tinggal mengikuti kalau memang mau membuat seperti yang saya berikan. Kalau kalian mau membuat rancangan yang berbeda misalkan, boleh sebenarnya ya, tapi alangkah baiknya kita coba untuk yang saya sampaikan dulu, ini lebih sederhana mungkin ya. Nanti setelah kalian bisa membuat seperti hal ini, mungkin kalian akan lebih paham. Oh, saya mau membuat yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi misalkan, boleh. Nah, itu tujuan dari perkuliahan kita sebenarnya, seperti itu. Jadi di dalam database ada 3 tabel ya yang kita buat terlebih dahulu. Hari ini kita akan membuat perancangannya terlebih dahulu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas di pembuatan di servernya ataupun database di PHP MySQL ya. Jadi hari ini akan kita bahas adalah rancangannya. Bisa dikatakan kita membuat rancangannya terlebih dahulu, barulah nanti kita minggu depan di pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas pembuatannya, previewnya. Setelah kita buat seperti ini, jadinya seperti apa. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Barulah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat coding atau scriptnya ya, agar bisa kita koneksikan dengan web yang kita inginkan atau yang kita rancang dari awal tersebut, itu bisa jadi berfungsi seperti itu ya. Oke, kita bahas yang ke pertama, tabel mahasiswa terlebih dahulu ya. Di tabel mahasiswa ini kalian membuat ada 7 field ya. Field name-nya di sini ada ID, tipe integer ya. Untuk values-nya bisa kalian sesuaikan, misalkan ID-nya mau buat banyak ya monggo, kalau mau ID-nya 0 sampai 100 misalkan, berarti ada 3 juga boleh. Kita buat auto increment di awal biasa ya. Untuk di tabel itu di field yang pertama kita buat indexesnya ataupun auto incrementnya di sini ya. Kemudian field yang kedua itu ada NIM. Kita buat varchar ya, 25 ya. Misalkan NIM kita kan ada berapa, itu sesuaikan saja. Mungkin untuk ini dari tipe data tersebut di sini ya, mungkin kalian sudah paham ya, dulu pernah dijelaskan di mata kuliah
mungkin di Office database juga ada ya, ataupun database server itu sudah dibahas mengenai values daripada tipe data itu mempengaruhinya apa. Ini sebenarnya untuk penyimpanan saja, untuk penyimpanan di dalam, karena kita membuat di PHP admin kita menggunakan server, nantinya kita akan di cloud ya, atau di awan, penyimpanan di awan. Itu lebih baik kita menyesuaikan apa yang kita butuhkan, jadi tidak memperberat penyimpanan, seperti itu ya intinya ya. Jadi kalau memang NIM itu tidak lebih dari 25 ya silahkan kalian tulis 25 saja, jangan ditulis 200 misalnya, itu kan akan memperberat penyimpanan di database-nya, seperti itu ya. Itu tentunya sudah paham mengenai hal itu. Oke, kemudian yang tipe data ketiga ada nama, menggunakan varchar ya. Untuk tipe datanya juga mungkin 25 atau bisa lebih ya, karena nama juga ternyata saya rasa lebih dari 25 ada ya untuk zaman-zaman sekarang. Itu bisa kalian sesuaikan, nanti bisa 50 atau berapa silakan. Kemudian yang keempat ada jurusan, menggunakan varchar misalkan ada komputer grafis, akuntansi, manajemen informatika, teknik komputer dan lain sebagainya. Itu sesuaikan kira-kira terbanyak berapa. Nah silahkan kalian tulis yang terbanyak, seperti itu. Kemudian ada yang kelima adalah semester, juga menggunakan tipe data varchar. Semester kan ada semester genap, ganjil ya misalkan. Kalau memang tidak terlalu banyak silahkan disesuaikan untuk values daripada tipe data tersebut. Jenis kelamin juga menggunakan varchar, laki-laki dan perempuan silahkan disesuaikan untuk valuesnya nanti. Kemudian ada komentar untuk yang ketujuh ya, fill name dari tabel mahasiswa ini ada komentar varchar. Nah, ini mungkin kalau memang komentar itu nanti bisa dibuat banyak ya, boleh. Karena komentar terkadang kan lebih dari 25 karakter ya. Silakan ditulis misalkan 70 atau berapa 100 ya misalkan, kalau mungkin bisa berkomentar lebih banyak dibanding mengenai file-file yang lainnya. Untuk tipe datanya silakan disesuaikan. Oke, untuk tabel mahasiswa seperti ini bisa dipahami ya. Nah, ini sangat mudah untuk pembuatan tabel seperti ini, sudah ada di mata kuliah database server atau pengelolaan administrasi server, atau dulu di Office juga ada ya untuk database di Office juga pernah hampir sama ya untuk mengenai hal itu ya. Ada name-nya, tipenya, untuk collation dan lain sebagainya, itu bisa hampir sama, hampir mirip saya rasa. Saya rasa tidak ada kesulitan mengenai hal itu ya dalam pembuatan database. Kalau misalkan nanti ada yang kesulitan dalam pembuatan database, silakan kontak ke saya, bisa saya bantu nanti ya. Misalkan, tapi saya rasa untuk kali ini kalau kita sudah ke pemrograman web 2 itu sudah ada basic ya, harus sudah bisa membuat sebuah database. Itu adalah tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua itu ada tabel login. Nah, di sini ada field name-nya adalah username dan password, karena untuk login biasanya seperti halnya kalian lihat di web-web lainnya, web-web misalkan di internet itu kan banyak web ya, ada yang menggunakan, kita wajib menggunakan username dan password untuk login ya, untuk mengakses web tersebut. Misalnya juga ada di sosmed. Misalkan saya menyebutkan beberapa ya, misalkan ada Facebook, ada yang lain. Itu kan untuk mengaksesnya itu perlu username dan password. Jadi ini nanti bisa dijadikan untuk pengaksesan pada saat kita masuk ke web tersebut. Nah, ini tergantung ya, untuk web-web tertentu ada yang tidak menggunakan hal tersebut, hanya digunakan untuk user admin saja. Ada juga yang setiap user harus menggunakan login. Itu tergantung jenis dari web tersebut apa. Kalau memang hanya untuk web
sistem informasi misalkan ya, sistem informasi di sekolahan XYZ misalkan. Nah, kita kan untuk sebagai pengakses atau pengguna itu tidak perlu eh, login ya misalkan. Bukan sekolah ya, kalau sekolah biasanya lebih ke login karena ada siswa-siswa harus login terlebih dahulu. Kalau hanya sifatnya misalkan sistem informasi apa ya, penerapan transportasi di Jawa Tengah misalkan, ataupun sistem informasi transportasi di Jawa Tengah. Nah, kita bisa melihat informasi semuanya di Jawa Tengah. Nah, kita sebagai user itu tidak perlu menggunakan tabel login, akan tapi kita yang terpenting adalah langsung mengakses ke link web tersebut, baru kita bisa mengaksesnya dengan free ataupun tanpa login. Misalkan ada di home-nya, kemudian ada kabar hari ini, ada berita untuk mengenai harga transportasi harga tarif misalkan. Nah, itu kan tidak perlu login ya. Nah, ini kembali lagi seperti tadi yang saya katakan, itu menyesuaikan. Apabila web tersebut memang perlu login, ya kita harus batasi ya. Itu karena itu kan hak akses ya. Untuk login tersebut kita bisa dikatakan untuk hak akses. Nanti misalkan di perkantoran kalian, misalkan bagi yang sudah bekerja, untuk di web kantor kita itu kita harus mempunyai hak akses masing-masing. Jadi loginnya ada manajer, ada admin, ada member misalkan. Nah, itu masing-masing login, masing-masing karyawan itu harus login masing-masing, dan nanti di dalam login tersebut itu biasanya hak aksesnya berbeda isinya ya, atau yang kita bisa akses itu berbeda-beda. Itu kalau web-web yang sudah bagus seperti itu nantinya. Oke, paham ya untuk mengenai login ya. Kemudian untuk tabel yang ketiga, kita cukup membuat tabel 3 tabel dulu ya, untuk sebagai latihan agar lebih cepat pemahamannya, nanti tidak bingung muter-muter ya. Untuk yang ketiga adalah tabel user. File name-nya ada no, nama, alamat. Kemudian untuk tadi untuk indexes atau incrementnya ya, ini di username, ini di nomor ya. Jadi tabel user ini adalah nomor, nama, alamat. Misalkan di yang login itu adalah ada beberapa karyawan ataupun ada beberapa user, nanti ada nama, ada datanya di sini, nomornya, kemudian namanya siapa. Misalkan ini di sini kan belum saya ubah ini, nanti bisa kalian ubah ya. Values dari tipe data di sini, kalau nama tidak perlu 255 saya rasa. Mungkin nama 50 saja cukup ya, biar seperti tadi saya katakan itu memperingan dalam storage atau penyimpanan. Untuk alamat, mungkin untuk tipe datanya bisa kalian berikan 100, 170, itu cukup sebenarnya. Di sini ada nolnya, datanya harus diisi atau tidak ya di sini. Yes null, no non, misalkan tidak harus diisi ataupun tidak diisi. Seperti itu ya untuk tabel yang kita buat dalam database sederhana ini. Silakan nanti dibuat langsung ya setelah perkuliahan ini selesai, biar tidak lupa. Seperti yang saya anjurkan seperti ini saja, tidak apa-apa ya, untuk latihan, sekedar latihan. Tipe data values-nya silahkan disesuaikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada yang nama 255, itu kan tidak perlu ya, tentunya namanya berapa saja silahkan diganti nanti ya. Kalau memang menyimak apa yang saya sampaikan nanti jadinya akan lebih ringan untuk database yang kalian buat. Oke, hari ini saya rasa cukup ya untuk membuat database terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan buat kita implementasikan. Yang pertama kita kita previewkan jadinya seperti apa sih database yang kita buat dengan rancangan seperti ini. Nah, nanti kalian semua membuat terlebih dahulu apa ya yang sudah saya contohkan. Besok akan saya previewkan apakah database yang kalian buat itu seperti yang saya buat, yang saya inginkan, seperti itu ya. Jadi misalkan ada
perbedaan antara database saya dengan kalian, silahkan besok disimak ya. Oh ternyata punya saya harusnya seperti ini misalkan. Nah, seperti syukur-syukur sudah jadi semua dengan tutorial ini. Nanti kalian bisa langsung membuat demikian rupa dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan sesuai dengan yang saya previewkan untuk database Staycom ini ya. Seperti itu ya. Nanti misalkan ada kesulitan ataupun pertanyaan ataupun hal yang belum dimengerti, silakan bisa dipertanyakan ke saya. Mungkin bisa lewat kontak saya langsung, tidak apa-apa, agar lebih cepat ya. Nah, kalau di komentar itu biasanya takutnya tidak kebaca ya. Mungkin bisa langsung japri saya ke kontak saya, biar nanti akan saya bantu atau saya jelaskan apa yang memang kalian belum pahami, seperti itu. Oke, paham ya? Untuk hari ini ya, intinya kita membuat database terlebih dahulu beserta isinya, yaitu tabel, dan tabel juga dengan file-file yang sudah saya tentukan tadi. Saya rasa cukup ya. Nanti bagi yang ketinggalan untuk perkuliahan hari ini, silakan bisa putar ulang di channel saya biar lebih jelas. Kemudian untuk hal-hal yang memang perlu dipertanyakan, silakan ke kontak saya, dipertanyakan apa yang memang harus dipertanyakan, yang belum dipahami dipertanyakan, silakan. Untuk minggu depan akan kita bahas lagi mengenai database ini ya, yang kalian buat. Akan saya previewkan apakah database yang kita buat untuk dengan perancangan hari ini apakah sesuai dengan apa yang saya buat ya. Nanti kalian bisa mencocokkan, oh ternyata saya punya saya salah di bagian ini misalkan. Nah, itu bisa nanti koreksi bareng-bareng pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, seperti itu untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini di perkuliahan online Universitas Staycom dengan mata kuliah pemrograman web 2 atau PHP. Untuk pokok pembahasan pengolah data sederhana dengan PHP dan MySQLi. Lebih ke pokoknya adalah hari ini kita membuat sebuah database beserta beberapa tabel yang ada di dalamnya, dan juga struktur di dalam tabel tersebut sudah kita bahas semua ya. Sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan, nanti jadinya seperti apa akan saya previewkan, kita cocokkan apakah kalian sudah benar membuat database tersebut ya untuk di pertemuan depan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan ya, bisa dibuat segera, dan bisa dipahami ya untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.